Wa an Abdullah bin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian merapatkan dan meluruskan saf-saf kalian. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau benar-benar Allah akan mengubah bentuk wajah kalian. Wa fi riwayat Muslim, ini hadis muttafaqun alaih oleh Muslim. Wa fi riwayat Muslim, dan untuk riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, beliau itu senantiasa memerintahkan untuk para sahabatnya supaya merapatkan atau meluruskan saf-safnya. Hatta ka'anna yusawwi bihal al-qidah, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meluruskan anak panah. Anak panah susah bengkok orang ada sasarannya. Lurus betul. Ini kalau sing latihan panahan ini, lurus. Seakan-akan meluruskan anak panah. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, maka ketika Rasul menganggap para sahabat itu mudeng wis ngerti ya, mensolat itu diajari, diperintahkan, kan meluruskan saf, sawu sufufakum, fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Rapat lurus saf niku termasuk kesempurnaan salat. Summa kharaja yawman, kemudian dalam suatu hari, faqama idza ra'a anna, summa kharaja yawman faqama hatta kada ayukabbira, maka dalam suatu hari ketika beliau akan mengimami dan ketika akan bertakbir, dilalai kok enten salah setunggali jamaah dalam sholat itu, faro'a rajulan badiyan sadru, Rasul itu melihat ada salah seorang jamaah dalam sholat itu, makmum itu menyondongkan ya, dadanya, itu rada mengarap macam wedoni konconi, tapi lurus kok mengarap dewi. Faqala Rasul kemudian bersabda, ibadallah li hamba Allah, la tusawwuna sufufakum aw yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah engkau benar-benar meluruskan barisanmu, atau kalau tidak niscaya Allah akan benar-benar mengubah bentuk wajahmu. Ini dilihat dari Muslim. Sama rahimahullah, ini sunnah anjuran perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sholat. Dalam perkara sholat awake dhewe niki diken ketika sholat niku lurus rapat. Sebab Allah remen. Dalam Al-Quran itu ada surat As-Saff, barisan. Dalam surat As-Saff itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sak temene Allah niku remen ningali hamba-hamba nih, para mujahidin itu ketika mereka berperang itu buat barisan rapi rapat, seakan-akan seperti bangunan yang kokoh, tidak mudah dicerai berikan oleh musuh. Ini dalam perkara perang saja itu bisa rapat, lurus, bagus. Nah, ini jangan mimpi bisa berperang dengan baik, menjadi seorang mujahidin yang baik dalam perkara sholat yang di Toto Sofi. Jadi tarbiyah ini, pendidikan, tadribat ini, latihan ini. Gak mungkin kita ini dalam satu pasukan perang sebagai seorang mujahidin, mujahidah yang baik, ya, sebagai mujahidin yang baik. Jangan mengharapkan bisa menjadi seorang mujahidin yang baik dalam perkara sof saja. Kita belum bisa menjadi orang yang baik, makmum yang baik. Monggo Bapak Ibu dirapatkan, luruskan sofnya.
tengok. Monggo, monggo. Apa orang ngerti sok depan itu paling besar pahalanya. Kalau toh sekiranya diundi, para sahabat pun akan ikut untuk mengundi. Rebutan sok depan. Itu dulu di zaman dulu salafus saleh. Di zaman kita ini sok depan itu podo monggo. Kok yang dagang iki tapi salat dimulai kok ngene ra karuan gitu. Jadi yo masih PR kita ini gitu. Piye niki urusan sok durung beres. Makanya terkadang kita ini mudah dicerebraikan. Urusan sok saja sudah masih banyak masalah. Jadi sehingga hati kita rapuh. Okay? Sehingga ini Rasulullah SAW berikan ancaman. Ada ancaman di sini. Kalau kita tidak mau meluruskan sok kita dalam sholat kita, maka Allah akan mengubah bentuk wajah kita. Okay? Atau di hari selain itu Allah akan cerebraikan hati kita. Memang ada korelasi hubungan. Ada kalanya hati ini menjadi cerminan jasad. Ada kalanya jasad itu menjadi gambaran hati. Dan itulah orang mukmin itu. Jasadnya, wajahnya dan hatinya itu tidak selengsong. Jadi yang zahir itu yang batin yang zahir orang mukmin seperti itu. Sebab betul ada hubungan Pak, hati dengan wajah dengan hati, atau secara umumnya batin dengan zahir. Itu ada hubungan. Zahir dengan batin dengan zahir. Maka ada kalanya orang-orang yang kemudian wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Min athari sujud, karena ada bekas-bekas sujud. Ya. Apakah dalam bentuk zahirnya ada bekas sujud, atau memang secara auranya gitu, atau ada kewibawaan, ada keduduhan dalam hatinya, ada keduduhan dalam wajahnya. Itu nyenengke. Itu tidak selengsong dengan hati. Orang mukmin seperti itu. Kalau orang munafik buat enggak, hatinya selengsong dengan jasadnya, jasad selengsong dengan hatinya. Ini. Maka dalam perkara ini kita harus belajar. Ini penting, hikmahnya banyak sekali. Terutama dalam bentuk muamalah sosial, dalam hal kepemimpinan, semuanya ada pelajaran dalam sholat berjamaah. Nggak mungkin kita bisa menjadi seorang rakyat atau seorang yang dipimpin menjadi orang yang bisa baik dengan pemimpin kita kalau dalam urusan sholat berjamaah saja kita nggak bisa baik dengan imam kita. Ini nggak bisa baik dengan imam. Begitu pula dalam muamalah. Karena hakikatnya orang-orang yang meluruskan softnya satu sisi tidak ada celah setan untuk nanti merusak sholat kita. Buat terus malah dibalik orang apa malah sana mau setan ini sholat. Setan ora bakal nulis sholat. Setan itu masuk ning sholat ku nggak wong sholat. Dia ngikutin terus malah orang apa setan ini masjid nulis sholat. Buat niru ganggu. Ya ono mendingin ning masjid. Bab enten menungso itu malah ra gelem masjid. Setan ning masjid ganggu ya. Enten menungso ora gelem ning masjid malah nih. Setan mengganggu kita, maka tutup celah itu. Jangan sampai celah itu akan merusak sholat berjamaah kita. Maka itu menjadi kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Satu sisi menjadi pengerat ukhuwah kita. Sholat berjamaah, masya Allah. Rasulullah itu memang di awal hijrah itu kan perkara gemblengannya dua, ukhuwah dengan masjid. Itu kan ukhuwah itu diikat dengan masjid. Maka Masjid Nabawi ada, kemudian dipersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Ansor, digembleng jero masjid, hati mereka terikat dengan ikatan iman. Mau dari manapun orangnya, rumahnya madhep mana, semuanya masjid menjadi sentral pertemuan, tempat disitulah mereka bermuamalah dalam ibadah.
Ora pandang iki sugih iki miskin, iki punya jabatan rakyat biasa, ora pandang. Teko dhewean milih, pojokan, ngarep, ngisor iki pas, monggo. Sandinge sapa bebas. 5 hari dikumpulkan. Orang mau kumpulan sedino 5 kali itu nggak ada. RT berapa kali Pak? Bulan pisan. RW triwulan itu gitu. Kumpul apa lagi gitu ini? Terah keluarga lebaran pisan. Nggak ada. Maka ikatan ukhuwah Islam itu mengalahkan segalanya. Jadi, ya setiap hari kita bertemu dalam satu waktu, satu tempat di masjid dalam beribadah. Maka tahu di konco-konco makan yang di tahu kan terikat itu. Oh ning Jakarta anake diwisuda alhamdulillah melu seneng yo ngake kan itu nggih. Ora lagi sakit ya dijenguk sarang-sarang sama jenguk ngake. Masyaallah. Pokoknya seperti itu, Pak. Itu kalau RT itu ora konangan sing sakit ya. Ngalahi jamaah itu 5 hari loh ya, 5 kali dalam sehari. Maka ada ikatan. Ikatan itu berawal dari meluruskan soft. Meluruskan soft. Insya Allah kalau soft kita rapat lurus, kita akan disatukan hati kita. Tidak mudah dicerai berai, tidak mudah diadu domba. Dan ini perkara sunnah Rasulullah yang hendaknya setiap imam itu menasihatkan kepada makmumnya. Sawu sufufakum, dirapatkan, diluruskan. Imam itu kayak supir. Apa yang terkadang ada imam itu masuk langsung takbir. Nah, imam kok kayak salat dhewean ya. Imam ini kayak supir dalam satu kendaraan bis katanya. Ya mboten terus wae mangkat tancap gas, ya mboten ta ya. Ya renggariin duduk sing ngajeng iki kosong maju ngene iki. Pun siap, yo dilakokke alon-alon sik. Rada cepet. Ini lho kok alon-alon. Mbok menawa enten penumpang sing ketinggalan tadi. Maka jenengan membahas ya, wonten ing fikih salat. Rasul itu menganjurkan salat niku ya ora cepet, ya ora lambat. Tapi kebiasaan Rasulullah kalau beliau salat berjamaah agak ya, melamakan untuk rakaat pertama. Sebelumnya dirapatkan dulu jamaah yang lagi datang, ayo ditunggu sih, masuk semua, baru takbir. Rakaat pertama agak lama, nunggu mbok menawa ana makmum sing masbuk, gitu. Mboten kok arep-arep mungkin salat semelaku, mboten ngaten. Jadi tetap kepedulian itulah tugas imam. Mboten sapenake. Kalau imami sapenake engko ya makmum sapenake, Pak. Sapenake piye kadang ya imami pak lama kelamaan, pak cepet kecepetan. Mboten peduli makmum iki ana sing loro, ana sing tuwa, kan mboten peduli, mboten ngaten kali. Diperhatikan betul. Ada kalanya lama, ada kalanya cepat. Ya. Cepat ya mboten terus ngebut. Ubur-uburan di makmum. Imam rukuk disusul rukuk sengaja. Makmum madhep ke sujud. Akhirnya makmumnya balas dendam. Dulu rukuk dikian. Ya itu makmum itu dulu imam. Masya Allah ini. Ya, kebut-kebutan akhirnya. Sholat kok kayak balapan motor ya. Ini penting ya. Di masyarakat kita masih ada. Nah tugas kita ya, bimbing ya, ngajari. Perkara remingatan ya, wangi loh Pak. Ada yo, saya itu pangen. Kalau itu masjid ulang nih. Perkara sholat berjamaah itu bulan balik ya. Ya kesehatan mau nih. Perapatan sofga, dului imam, ini masih ada. Maka dibimbing nih ya. Ini perkara sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita amalkan nih.